Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat ya, alhamdulillah. Nah, baiklah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Siapa yang tahu? Ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Ibu jangan bullshit, Bu. Ya, seperti kesepakatan Kelas. Ya, dijelaskan sedikit ya. Jadi keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Keyakinan kelas kita mau seperti apa? Jadi keyakinan kelas itu nanti sesuatu yang kita sepakati bersama. Kita membuat aturan, tapi aturan yang disepakati bersama, yang kita jadikan sebagai keyakinan kita di dalam kelas kita, ya. Nah, coba kalian menginginkan kelas kita yang seperti apa sih? Yang bagus. Bersih, Sehat. aman, terus nyaman. Oh ya, banyak sekali ya yang kalian inginkan. Nah, supaya ibu lebih tahu lagi, kalian boleh menuliskan keinginan kalian mengenai kelas yang kalian harapkan seperti apa di kertas post-it ini. Silakan menuliskan. Dra mendekat, Dra itu pernah bagi kan, Dra? Ditulis kamu ingin kelas kita seperti apa ya? Yang nempelnya di bawah ya, supaya nanti bisa di nggak usah. Kukuk. Yang nempel toh. Yang nempel di bawah ya. Yang nempel di bawah. Nanti biar bisa ditempelin di situ. Terus silakan kalian menginginkan kelas kalian seperti apa? Sok tulis. Misalkan kalian ingin kelas kalian yang nyaman atau bersih, lihat hargai sama teman, boleh diadap. Anu anak saya anu tanpa
Pengen kelas kalian seperti apa? Tidak boleh ada bully misalkan. Kalau sudah, kalian boleh menempelkannya di sini. Mau satu boleh, lebih dari satu juga boleh. Kalau sudah boleh di tadi tundra di satu tundra. Apa ya tundra? Benar kan tundra? Tadi Batu mantannya langsung estetik ya saya estetik. Oh iya, buset. Itu tinggal tangan. Kita. Oke, baiklah. Sudah, semuanya sudah menuliskan? Sudah. Tempelkan. Ini adalah keyakinan-keyakinan yang kalian inginkan ada pada kelas kita. Ya, keyakinan ini nanti akan kita rangkum bersama menjadi sebuah keyakinan kelas yang disepakati bersama dan akan kita laksanakan bersama. Yang pertama, saya ingin mejanya bersih. Oh, bersih, berarti tertata dengan rapi. Berarti kebersihan ya, kebersihan, tentang kebersihan. Sebentar.
berarti tentang kebersihan. Jadi tentang kebersihan. Tentang kebersihan ya. Semuanya setuju kalau kita kelasnya ini bersih? Setuju. Kemudian yang kedua juga bersih. Terus banyak teman bermain. Oh, berarti pingin kalian harus bermain bersama teman kalian. Berarti harus saling apa itu? Saling menghargai. Terus apa lagi? Saling menghormati. Oke, tulis ya. Saling menghargai. Bisa dibantu satu orang untuk membacakan di depan? Bisa. Stop. Payun. Terus yang ketiga apa? Baca. Saya ingin mempunyai kelas yang nyaman. Kelas yang nyaman berarti termasuknya ke bersih ya. Bersih, nyaman. Nyaman. Terus lanjut. Saya menginginkan kelas yang aman, tentram, dan nyaman. Aman, tentram, nyaman. Aman itu berarti tidak ada bully ya. Aman. Terus tentram. Tentram itu berarti kita damai ya. Dalam belajar kita dalam belajar kita fokus ya. Nah, terus nyaman. Nyaman itu berarti bersih, suasananya mendukung seperti itu ya. Intinya lanjut. Melaksanakan kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Oh, melaksanakan hak, kewajiban dan tanggung jawab. Itu termasuknya kemana ya? Hak, kewajiban, melaksanakan hak, kewajiban dan tanggung jawab. Dan tanggung jawab. Lanjut. Ingin kelas bersih dan rapi biar tidak terganggu. Kelas bersih dan rapi. Berarti sudah tadi bersih. Lanjut. Ingin kelasnya nyaman, bersih, tidak tercemar. Oh, bersih lagi. Terus lanjut. Bersih, sehat, aman, dan nyaman. Ya. Temannya baik semua dan juga gurunya baik. Oh, gurunya baik. Ya. Saling menghormati, saling menghargai ya. Ya. Terus. Kalau inginnya kelasku banyak mengikut lomba. Keciri itu lah, goblok. Kelasku nyaman, aman. Aku ingin kelasku bersih. Ya, bersih, nyaman, berprestasi ya. Terus lanjut. Kelas yang terawat, kelas yang bagus dan nyaman. Mengerjakan tugas terbaik. Ya, dengan sungguh-sungguh ya. Kerjakan tugas dengan sungguh. Lanjut. Tidak ada bullying di kelas 6. Kalau tidak ada bullying berarti saling menghargai, menghormati. Terus apa? Apa lagi? Bersih, tidak ada bullying. Ya, bersih. Terus juga saling menghargai. Terus Kelas yang rapi, pengen kelasnya yang bagus, pengen tidak ada pertengkaran dengan kelas gak bersih. ya, pengen bersih, pengen kelasnya bagus, pengen tidak ada pertengkaran. Ya, berarti kalian harus apa? Harus menjaga Detik anjing. kebersihan. Terus harus saling menghargai. Tapi itu arek diragusin goblok. Mengejek temannya ya. Harus saling menghormati. Lanjutkan. Tidak ada bullying, kelas rapi, kelas rapi. Ya, Jan. Jan. Ya, pelajaran mah. Bersih, nyaman, sehat, Paling dia aman, dan cangkul aing yang urang lihat. semua. Ya, sama seperti yang tadi. Ada yang berbeda tidak komentar?
nyaman, bersih, sehat, tidak ada perkelahian. Ya, sama ya. Terus Kelasku ingin bersih, tidak ada bullying, bersih, nyaman. ya, terus Saya ingin kelas tidak berisik dan saya ingin kelas yang baik dan sopan terhadap guru dan sopan terhadap guru. gotong royong. bergotong royong. Terus lagi Kelas rapi, kelas bersih, tidak berisik dan belajar tidak saling ejek. ya. Seperti tadi ya, sama saja ya. Belum yang terakhir yang Kelas nyaman dan bersih dan jangan ada pembullying. Terima kasih ya, terima kasih buat Ramon. Buat Raymond ya, silakan kembali. Baiklah, anak-anak kelas 6, anak-anak hebat ibu ya. Barusan kalian sudah membuat keyakinan kelas yang kalian ingin terapkan di kelas kita. Nah, tadi ya sesuai dengan apa yang tadi kalian sudah tuliskan, ada beberapa keyakinan diantaranya yaitu ingin kelasnya bersih, nyaman, tidak ada bullying, ya kan? Kemudian terserah, kemudian saling sopan santun, menghargai, ya, dan juga kalian ingin tidak ada perkelahian di kelas kita. Berarti kita harus saling menghargai. Nah, terus juga setuju tidak kalau misalkan kita hadir tepat waktu? Setuju. Terus kalau misalkan kita berdoa dulu sebelum dan sesudah pelajaran, setuju tidak? Setuju. Kali ini setuju. Buset. Itu tinggal tangan. Kadir. Kita. Oke, baiklah. Sudah, semuanya sudah menuliskan? Menyampaikan? Ini adalah keyakinan yang kalian inginkan ada pada kelas kita. Ya, keyakinan ini nanti akan kita rangkum bersama menjadi sebuah keyakinan kelas yang disepakati bersama dan akan kita laksanakan bersama. Yang pertama, saya ingin mejanya bersih. Oh, bersih, berarti tertata dengan rapi. Berarti kebersihan ya.
kebersihan, tentang kebersihan. Sebentar. Berarti tentang kebersihan. Tentang kebersihan. Tentang kebersihan ya. Semuanya setuju kalau kita kelasnya ini bersih? Setuju. Kemudian yang kedua juga bersih. Terus banyak teman bermain. Oh, berarti ingin kalian harus bermain bersama teman kalian. Berarti harus saling apa itu? Saling menghargai. Terus apa lagi? Saling menghormati. Oke, tulis ya. Bisa dibantu satu orang untuk membacakan di depan? Bisa. Stop. Payung. Terus yang ketiga apa? Baca. Saya ingin mempunyai kelas yang nyaman. Kelas yang nyaman. Berarti termasuknya bersih ya. Baik anak-anak, dari apa yang sudah kalian tuliskan? Nah, ini sudah ibu rangkum ya. Sudah ibu satu-satukan yang pendapatnya sama. Ya, jadi kita sudah menghasilkan ada 5 keyakinan kelas yang mewakili dari keyakinan-keyakinan yang sudah kalian tulis. Ibu bacakan ya. Keyakinan yang pertama yaitu apa ini? Hadir tepat waktu. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Dan kemudian menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Ini bukan hanya kewajiban sertifikat ya, tetapi kewajiban kita semua. Terus bersikap jujur dan saling menolong, saling menghormati dan saling menyayangi. Nah, kenapa di sini ibu tidak menuliskan tidak boleh bullying? Karena kita ini sedang belajar tentang disiplin positif. Jadi kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang positif ya. Jadi bersikap jujur, saling menolong, saling menghormati, dan saling menyayangi itu termasuknya sudah anti bullying ya. Tidak boleh mengejek. Nah, itu kalimat positifnya diganti dengan bersikap jujur, saling menolong, menghargai dan menghormati. Kemudian juga sopan santun terhadap teman, sama teman dan juga guru. Ya, itu sudah mewakili merangkum semuanya. Nah, yang terakhir adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Tadi ada kan yang ingin belajarnya dengan baik, dengan nyaman, dengan berkualitas, ya kan? Nah, itu adalah kesepakatan yang kalian semuanya inginkan. Coba sampai di sini apakah kalian setuju? Semuanya setuju. Kesepakatan kelas kita? Setuju. Dengan keyakinan kelas kita? Sudah setuju? Setuju. Berarti keyakinan kelas kita ini sudah sah? Nah, berarti inilah keyakinan kelas kita yang nantinya akan ibu print, akan ibu tempelkan di ruang kelas kita, dan kita laksanakan keyakinan kelas kita bersama-sama ya. Itu saja, terima kasih untuk hari ini anak-anak. Kalian adalah anak-anak yang hebat, luar biasa. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Gitu, terus yang mana yang dilipat ya? Ini ya? Nah, ke sini, Wak. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dalam kegiatan ini. Yang pertama Bapak Kepala Sekolah dan yang saya hormati Bapak Ibu guru, rekan sejawat, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran. Terima kasih sudah mendukung saya, sudah menghadiri berpartisipasi dalam diseminasi konsep budaya positif yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Yusdani, saya PDP angkatan 11 dari Kabupaten Pangandaran. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Bapak Ibu, sebelum saya melakukan diseminasi, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita ice breaking bersama Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu diperkenankan untuk berdiri. Nah, Bapak Ibu, coba ikuti tangan saya Bapak Ibu ya, Bapak dan saya. Saya akan menghitung 1 tangan yang kanan, 1,
1, 2, 3. 1, 2, 3. Nanti kalau saya bilang 3 gimana Bu? Berarti 3, 2, 1 ya. Seperti Bapak Ibu ya. Ya. Baik, saya mulai konsentrasi. 1, 2, 3 yang betul lagi. Yang ulangi lagi ya, Bapak konsentrasi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Luar biasa. Ada yang pindah dari awal. Yang penting sekarang kita sudah merasa fresh. Jadi kita siap untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Baiklah Bapak Ibu, konsep budaya positif ini sudah saya pelajari pada modul yang ada pada program calon guru penggerak di modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah Bapak Ibu, perkenalkan ini saya sendiri Iriani, TGP Angkatan 11 dan fasilitator saya Bapak Susanto MPD beserta Ibu pengajar praktik saya bernama Ibu Eva Yusi Mulutia. Nah Bapak Ibu, yang namanya budaya positif itu berkaitan dengan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif adalah pendekatan untuk mendidik anak tanpa hukuman dengan cara mengajarkan mereka untuk mengontrol diri dan membangun kepercayaan diri. Nah, Bapak Ibu, lanjutkan materi yang sudah saya pelajari, yaitu ada 6 tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, konsekuensi, restitusi, dan penghargaan. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi atau 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini yang sudah saya pelajari pada modul disiplin atau budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal, Bapak Ibu? Kebajikan universal itu adalah prinsip-prinsip moral yang dianggap sebagai panduan perilaku yang baik dan benar oleh banyak budaya dan agama di seluruh dunia. Ini kalangannya sudah di seluruh dunia. Jadi contohnya beberapa nilai universal itu adalah kejujuran, keadilan, belas kasihan atau empati, kesederhanaan, penghargaan terhadap kehidupan, kepedulian, dan kebijaksanaan, dan masih banyak kebajikan universal yang lainnya. Nah, kemudian kebaikan universal tersebut, kebaikan universal tersebut itu menjadikan motivasi tersendiri bagi manusia untuk mencapainya. Nah, motivasi perilaku manusia itu menurut Diane Dawson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 ternyata motivasi perilaku manusia itu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ini adalah tingkat yang terendah. Jadi supaya tidak dihukum Bapak Ibu. Nah, motivasinya supaya tidak dihukum. Saya disiplin supaya tidak dihukum. Adalah motivasi yang terendah dari motivasi perilaku manusia. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi melakukan sesuatu karena orang lain itu juga masih tahapan yang kedua. Dan untuk yang ketiga atau yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia tersebut, coba menurut Bapak Ibu, motivasi nomor berapa yang berasal dari dirinya sendiri, Bapak Ibu? Coba saya ulangi lagi ya. Nah, ada 1, 2, dan 3.
Ada lagi yang menjawab selain 3? Tiga. Ya, betul sekali Ibu. Coba kita lihat. Iya, motivasi yang ketiga yang berasal dari dirinya sendiri. Oh, biasa disebut dengan motivasi intrinsik. Gerak. Jangan dulu. Iya, maksud Ibu ini kaget tuh. Oh, silakan. Diperhatikan pada mana sikat. 1, 2, 3, action. Nah, apa yang sudah tadi saya paparkan itu berkaitan dengan hukuman. Ya, jadi motivasi-motivasi tersebut ada yang berkaitan dengan hukuman. Hukuman itu sifatnya satu arah. Nah, dari pihak guru memberikan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis, Bapak Ibu. Nah, jadi hukuman itu bukanlah bagian dari disiplin, karena hukuman itu sifatnya menghukum, bukan melatih kedisiplinan. Selain hukuman, ya konsekuensi. Nah, konsekuensi teh. Nah, konsekuensi itu biasanya memang dibuat oleh pihak sekolah, pihak guru dan pihak murid. Ya, sesudah disepakati oleh murid. Tetapi sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, jadi kalau konsekuensi teh, jadi sudah hanya terpaku pada apa yang sudah menjadi kesepakatan konsekuensinya seperti itu. Jadi guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, ada juga yang terakhir adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, pendekatan yang menciptakan disiplin positif ini adalah yang paling sesuai adalah dengan restitusi. Nah, Bapak Ibu, kita sering ya Bapak Ibu, kok kita tuh ngasih hadiah. Nah, anak tuh ngasih hadiah. Nah, misalkan kamu harus hafal misalkan perkalian 7. Nah, nanti Bapak Ibu ngasih hadiah, misalkan hadiah 1 pulpen atau 1 buku. Nah, itu sepertinya seolah-olah itu seperti penghargaan Bapak Ibu, tapi sebenarnya itu adalah kita sedang membutuhkan anak dengan penghargaan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jadi kita itu menjanjikan mengiming-imingi anak hadiah. Nah, misalkan satu pelajaran itu tidak diperbolehkan. Misalkan dalam pembelajaran anak harus bisa terus dikasih hadiah, itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena kita sudah memberikan pembelajaran bahwasanya segala sesuatu itu akan ada imbalannya. Itu menurut saya itu adalah kita sudah melakukan sebenarnya penghargaan, tetapi itu sebenarnya bukan penghargaan, karena penghargaan yang sesungguhnya adalah tindakan belajar itu sendiri, adalah penghargaan dari diri sendiri, yaitu tadi motivasi intrinsik yang tumbuh dari dalam diri sendiri. Nah, kemudian Bapak Ibu, salah satu cara kita melakukan disiplin positif adalah dengan melakukan atau membuat keyakinan kelas beserta peserta didik kita. Nah, Bapak Ibu, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Jadi keyakinan yang diyakini bersama.
keyakinan kelas itu lebih diprioritaskan pada peraturan kelas karena keyakinan kelas dapat memotivasi siswa dari dalam dan membentuk budaya positif. Nah, keyakinan kelas ini berupa nilai-nilai universal seperti kesehatan, keselamatan, dan juga memotivasi siswa secara intrinsik dibandingkan peraturan. Karena keyakinan kelas ini kan dibuatnya dengan melibatkan seluruh siswa. Keyakinan-keyakinan tersebut adalah aspirasi atau pendapat dari siswa yang kemudian dirangkum menjadi bersama guru. Ya, guru hanya memandu dan juga mengarahkan, yang nantinya akan dirangkum untuk menjadi sebuah keyakinan yang akan diyakini bersama dan untuk supaya disiplin positif di kelas kita itu terlaksana dengan baik. Nah, Bapak Ibu, ini saya kemarin sudah membuat keyakinan di kelas 6. Bapak Ibu, saya sudah mempraktikkan membuat keyakinan kelas bersama kelas 6. Saya ingin berbagi apa yang sudah saya lakukan di kelas saya. Mari kita saksikan video ini bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu keyakinan kelas? Kita tahu, ada yang sudah tahu apa keyakinan kelas? Bukan cara tulis itu. Ya, seperti kesepakatan kelas. Ya, kita lihat sedikit ya. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Keyakinan kelas kita mau seperti apa? Jadi keyakinan kelas itu nanti sesuatu yang kita sepakati bersama. Kita membuat aturan, tapi aturan yang disepakati bersama yang kita jadikan sebagai keyakinan kita di dalam kelas kita, ya. Nah, coba kalian menginginkan kelas kita yang seperti apa sih? Yang baru, aman, terus nyaman, sekali ya dibandingkan. Nah, supaya lebih tahu lagi, kalian boleh menuliskan keinginan kalian mengenai kelas yang kalian harapkan seperti apa di kertas positif. Silakan tuliskan. Ini adalah keyakinan yang kalian inginkan ada pada kelas kita. Ya, keyakinan ini nanti akan kita rangkum bersama menjadi sebuah keyakinan kelas yang disepakati bersama dan akan kita laksanakan bersama. Yang pertama, saya ingin PJJ bersih. Oh, bersih. Berarti pertama dengan rapi. Berarti kebersihan ya. Kebersihan. Kebersihan.
Saya ingin mempunyai kelas yang nyaman. Kelas yang nyaman, berarti termasuknya bersih ya. Oke anak-anak, dari apa yang sudah kalian tuliskan? Nah, ini sudah ibu aku ya, sudah ibu satu-satukan yang pendapatnya sama. Nah, jadi kita sudah menghasilkan ada 5 keyakinan kelas yang mewakili dari keyakinan yang sudah kalian tulis. Ibu bacakan ya. Keyakinan yang pertama yaitu apa ini? Akhir tepat waktu. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Dan kemudian menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Ini bukan kewajiban hanya kewajiban pikir ya, tapi kewajiban kita semua. Terus bersikap jujur dan saling menolong, saling menghormati dan saling menyayangi. Nah, kenapa di sini itu tidak menuliskan tidak bertulis? Karena kita ini sedang belajar tentang disiplin positif. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang positif ya. Jadi bersikap jujur, saling menolong, saling menghormati dan saling menyayangi itu termasuknya sudah anti bullying ya. Tidak boleh mengejek. Nah itu kalau sepertinya diganti dengan bersikap jujur, saling menolong, hargai dan menghormati. Kalau saya juga sopan santun terhadap permasalahan yang tidak dulu ya, itu sudah mewakili rangkum semuanya. Nah yang terakhir adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Saya akan ingin belajarnya dengan baik, dengan nyaman, dengan berkualitas, kan? Nah itu adalah kesepakatan yang kalian semuanya inginkan. Coba sampai di sini yang kalian keyakinan kelas kita bersama-sama ya. Itu saja. Terima kasih untuk kali ini anak-anak. Kalian juga luar biasa. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Bapak Ibu, video tersebut yang sudah saya tonton adalah bagaimana daripada saya sendiri dalam membuat kegiatan kelas bersama peserta didik saya kelasnya. Setelah kegiatan kelas disepakati, kemudian saya print dan saya tempelkan pada kelas saya. Nah, perlu Bapak Ibu tahu bahwasannya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu tidak boleh terlalu banyak. Boleh kisaran dari 5 sampai 7 keyakinan. 5 sampai 7 keyakinan yang mana keyakinan-keyakinan tersebut itu kan kalau ada yang sama disatuin saja dan nilainya sama. Nah, sebagai manusia, itu setiap manusia itu mempunyai yang namanya kebutuhan dasar manusia. Jadi kita semua mempunyai kebutuhan dasar. Dan kebutuhan dasar itu ada 5 Bapak Ibu. Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian kasih sayang dan rasa, itu 5. Jadi kita itu perlu itu orang lain menerima kita, itu adalah sebuah kebutuhan. Nah, atau love and belonging. Kemudian kebebasan yang ketiga atau freedom. Kita tuh ingin bebas berpendapat, bebas mengungkapkan gagasan kita, bebas melakukan segala sesuatu yang istilahnya merdeka, tetapi tidak menyalahi aturan. Nah, kemudian kita juga butuh sesuatu yang menyenangkan atau kesenangan. Dan yang terakhir adalah kita butuh yang namanya kekuasaan atau power. Nah, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Nah, jika mereka tidak bisa mendapatkan dengan cara yang positif,
positif, biasanya mereka cenderung melakukan dengan cara yang negatif, yang keluar dari nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai selanjutnya menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah itu ada di dalam diri masing-masing individu. Nah, jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk kebutuhan tertentu dengan cara positif. Betul sekali tentunya, cara-cara kita untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia itu harus sebaiknya dilakukan dengan cara-cara yang positif. Nah, Bapak Ibu, kita selaku pengajar, kemarin saya melihat di modul 1.4 itu diajarkan ada yang namanya 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, kalau posisi kontrol sebagai penghukum itu, guru menggunakan hukuman atau akibat untuk menjaga ketertiban. Jadi kalau anak salah, gurunya menghukum. Itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Jadi bahasanya halus. Misalkan ada anak yang misalkan jahil sama temannya, kita tuh buat si anak ini seolah-olah bersalah gitu. Tuh lihat, gara-gara kamu misalkan anak itu kan teman kamu kan jadi nangis gara-gara siapa? Kan gara-gara kamu. Nah, itu kita sudah menjadikan anak itu jadi merasa bersalah. Jadi seolah-olah anak itu, oh iya saya salah, sangat salah sekali gitu. Jadi anak itu merasa down gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman ini, guru itu tidak menyakiti siswa, tapi mengontrol mereka secara persuasi pendekatan. Nah, jangan seperti itu. Nah, sekarang sebaiknya kamu minta maaf sama teman kamu. Nah, yang memberikan ide atau gagasan itu untuk solusi masalah adalah gurunya. Jadi anak itu nggak berpikir untuk mandiri. Jadi anak itu selalu dikasih cara oleh gurunya. Sekarang kamu minta maaf sama teman kamu. Kan gurunya yang ngasih cara, ya. Yang ngasih solusi adalah gurunya. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Guru menjaga ketertiban dan memperhatikan perilaku siswa dan menggunakan bukti-bukti untuk membuat keputusan. Nah, guru juga memantau dan mencatat informasi tentang perilaku siswa untuk referensi di masa depan. Pemantau ini hanya memantau tanpa memberikan solusi. Dan yang terakhir adalah guru menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa belajar dengan nyaman. Guru mengelola kelas dengan baik untuk menjaga kelas yang kondusif bagi proses belajar untuk semua siswa. Nah, Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol tersebut yang tadi saya sampaikan, menurut Bapak Ibu, posisi kontrol yang mana yang harus kita miliki? Coba bisa diulang lagi, Pak Dede. Oke. Jadi kelima ini yang mana yang menurut Ibu Bapak yang harus kita miliki? Posisi kontrol 1, 2, 3 atau 4, 5? Semuanya juga bagus. Ada jawabannya lain? Next. Next. Ya, jawabannya semuanya memang betul. Semuanya pernah kita lakukan bersama, Bapak Ibu. Ketika pernah menghukum, saya sendiri dia pernah. Terus saya juga memposisikan diri sebagai teman, saya juga pernah. Tetapi menurut apa yang sudah saya pelajari, sebaiknya posisi kontrol yang kita gunakan adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, dari posisi kontrol sebagai manajer itu kita akan dihadapkan dengan yang namanya masalah-masalah dari bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada anak-anak kita. Dengan cara apa? Dengan cara segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya.
Tahapan-tahapan dari segitiga restitusi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan, dan juga menanyakan keyakinan. Nah, ada 3 ya, ada 3 langkahnya Bapak Ibu. Langkah yang pertama menstabilkan identitas. Nah, jadi ketika ada anak yang berbuat salah, itu kita itu harus berdasarkan apa yang sudah saya pelajari, kita tuh yang pertama yang harus dilakukan adalah menstabilkan identitas anak terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai anak itu merasa dikucilkan, merasa down dengan cara kita menstabilkan identitas. Contohnya dengan kata-kata yang pertama, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu melakukan kesalahan sekarang. Terus juga boleh. Nah, kita bisa menyelesaikan ini. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kamu berhak merasa begitu, tapi kamu itu kan misalnya ada, tapi kamu tidak boleh berlebihan. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, jadi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang dapat menstabilkan identitas dari siswa tersebut. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi sudah anak merasa stabil kondisinya, kita validasi tindakan yang salah. Apakah memang si anak ini berbuat salah? Nah, dengan cara apa? Dengan cara memberikan pendekatan. Contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, terus kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ini contoh soalnya misalkan si anak tersebut dibully terus dia melawan. Nah, ini cocok nih yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, sikap yang positif. Sesudah validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir kita menanyakan keyakinan, dikaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat dan kita terapkan di kelas kita masing-masing. Nah, coba nak, apa yang kamu lakukan tersebut apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Apakah nilai-nilai itu adalah nilai-nilai yang sudah kita sepakati? Nah, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Coba, itu sudah sesuai atau belum? Nah, terus kamu mau jadi orang yang seperti apa? Saya akan menampilkan praktek segitiga restitusi yang sudah saya lakukan bersama peserta didik saya. Selamat menyaksikan. Ini ceritanya ada anak-anak sedang berdoa, tetapi salah satu anak mengganggu temannya dengan apa lagi minumnya tadi kan? Nah, kemudian saya melakukan validasi, melakukan teknik segitiga restitusi.
adalah praktik segitiga persegi yang sudah saya praktikkan bersama peserta didik saya. Dengan berakhirnya video tersebut, maka berakhir pula destinasi yang sudah saya paparkan untuk kegiatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika saya banyak perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mengakhiri